Dan saya katakan tadi, kita percaya bahwa kita masih punya Tuhan, kita masih punya Tuhan yang tidak pernah meninggalkan kita. Kenapa? Karena kita tahu bersama hari-hari ini di mana kita senantiasa sedang mengalami keadaan yang tertekan, keadaan di mana kita senantiasa mengalami kehidupan yang terombang-ambing. Kenapa? Karena kondisi keadaan dunia sekarang, terlebih ketika kita menghadapi pandemi COVID-19 atau Corona. Tetapi dengar baik-baik, saudara tahu, ketika Corona masuk, ketika COVID ini masuk, sulit beribadah, sulit bersekutu. Nah, saudara tahu, ini sebetulnya sudah dalam firman Tuhan. Coba kita buka firman Tuhan, Daniel pasal 11. Jadi begini, saudara tahu ya, waktu Corona masuk, ya ibadah susah, kita tidak bisa beribadah lagi. Karena COVID ini atau virus ini rentan masuk di tempat yang tertutup. Nah, saudara tahu, dengan demikian keadaan umat Tuhan itu ketika tidak bersekutu, tidak beribadah, banyak yang terputus hubungan dengan surga, banyak yang rohani mulai error. Nah, akibat rohani error, jiwa goncang, dan akibatnya banyak umat Tuhan yang terpapar sakit karena kegoncangan jiwa. Kegoncangan jiwa karena ketakutan menghadapi keadaan dunia sekarang. Nah, Tuhan mengingatkan kita semua bahwa untuk membuat kita tenang, membuat kita kuat, itu cuma hanya lewat bersekutu beribadah. Kenapa? Karena Alkitab katakan, hendaklah kamu harus beribadah kepada Tuhan, supaya Tuhan memberkati roti makananmu dan menjauhkan dari tengah-tengahmu penyakit manapun yang pernah Tuhan timpakan di Mesir. Artinya begini, Tuhan bilang jangan menjauhkan engkau dari tempat-tempat ibadah. Tapi ketika Corona masuk, setan juga mempergunakan kesempatan ini untuk membuat kita terputus hubungan dengan surga. Kehilangan mesbah, kehilangan korban lagi. Daniel 11 ayat 31-32. Dengar baik-baik ayat ini. Daniel 11 ayat 31 dan 32. Firman Tuhan, tentaranya akan muncul, mereka akan menajiskan tempat kudus benteng itu, menghapuskan korban sehari-hari dan menegakkan. Alkitab bilang menghapuskan korban sehari-hari. Apa itu korban sehari-hari? Ibadah itu korban sehari-hari. Persekutuan kita dengan Tuhan korban sehari-hari. Ketika keadaan sekarang kita sulit beribadah, korban terhapus, saudara. Gereja-gereja tidak bisa berbuat apa-apa. Maksudnya begini, gedung-gedung gereja tidak bisa dipakai. Nah, sekarang karena tidak bisa dipakai, jadi banyak plan-plan sekarang, hamba Tuhan sekarang tidak bisa berbuat apa-apa lagi. Tetapi dengar baik-baik, kita masih punya Tuhan yang punya banyak cara untuk membuat kita kembali kuat dalam Tuhan lewat persekutuan ibadah. Karena itu kami turun di jalan-jalan, di pasar-pasar seperti ini, sudah tahu, untuk kita bersekutu beribadah. Kenapa? Karena Tuhan kita tidak pernah terbatas oleh apapun. Dia ada di segala tempat, Dia ada di hati kita. Katakan haleluya. Haleluya. Karena itu mari kita dengarkan firman Tuhan. Efesus 1 ayat yang ke-19. Dengar baik-baik. Efesus 1 ayat yang ke-19. Firman Tuhan, Efesus 1 ayat 19. dan betapa hebat kuasanya, Dan betapa hebat kuasa Tuhan bagi kita yang percaya, kuasanya sesuai dengan kekuatan kuasanya. Terus, yang dikerjakannya di dalam Kristus, yang dikerjakannya dalam Yesus Kristus, dengan membangkitkan dia dari antara orang mati dan mendudukkan dia di sebelah kanan dia. Terus, jauh lebih tinggi dari segala pemerintah dan penguasa dan kerajaan dan tiap-tiap nama yang dapat disebut, bukan hanya di dunia ini saja, melainkan juga di dunia yang akan datang. Dan segala sesuatu telah diletakkan di kaki Kristus, dan dia telah diberikannya kepada jemaat sebagai kepala dari segala yang kuasa ada. itu telah diberikan kepada jemaat, pada kita semua. Baca dulu ayat Lukas 1 ayat 37. Dengar baik-baik ayatnya. Lukas 1 ayat 37. Lukas pasal 1 ayat 37. Firman Tuhan, sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Bagi Allah tidak ada perkara yang mustahil. Sebab bagi Tuhan tidak ada perkara yang mustahil. Jadi begini, saudara, dengarkan baik-baik. Lukas 1 ayat 37 berkata begini, sebab bagi Tuhan kita, bagi Tuhan Yesus Kristus dengan namanya yang luar biasa, nama Yesus, nama yang berkuasa, bagi Tuhan, bagi Allah kita tidak ada perkara yang mustahil. Katakan haleluya. Haleluya. Dia bisa mengubah kutuk menjadi berkat. Dia bisa mengubah ratapan menjadi tali-talian. Amin. Dia bisa mengubah kematian
mustahil bagi Tuhan kita di surga. Dan Efesus 1 ayat 19 berkata, dan bagi kita yang ada di bumi, betapa hebat kuasanya yang di surga kepada kita di bumi. Dengar baik-baik. Jadi begini, saudara tahu, Tuhan yang hebat, yang dahsyat di surga. Dengar, bagaimana bisa terkoneksi dengan kita ada di bumi? Sebab bagi kita yang percaya di bumi, betapa hebat kuasa Tuhan ini. Dia dahsyat, ajaib, bagi dia tidak ada perkara yang mustahil. Pertanyaannya, kenapa kekristenan akhir zaman tidak lagi mengalami namanya kedahsyatan Tuhan, keajaiban Tuhan, mujizat-mujizat? Kenapa? Karena begini, saudara, dengar baik-baik. Karena di antara hebatnya kuasa Tuhan di sini dan kita di bumi, di tengah-tengah ini ada yang namanya setan yang tiap hari akan menghalangi kita. Dia punya banyak cara membuat kita terpengaruh sehingga kita tidak bisa terhubung dengan surga. Bagaimana caranya dia buat? Matius 13 ayat 10-11. Dengar baik-baik. Jadi betapa hebat kuasa Tuhan bagi kita yang ada di bumi yang percaya, dan bagi dia di surga dikatakan bagi dia tidak ada perkara yang mustahil. Bagaimana supaya Tuhan yang besar dan ajaib itu, yang bagi dia tidak ada perkara yang mustahil, bisa koneksi dengan kita yang ada di bumi, supaya bisa terkoneksi, bisa mengalami kedahsyatan kuasa Tuhan. Baca ayatnya dulu, Matius 13 ayat 10-11. Firman Tuhan, maka datanglah murid-muridnya dan bertanya kepadanya, mengapa engkau berkata-kata kepada mereka dalam perumpamaan? Jawab Yesus, kepadamu diberi karunia, untuk mengetahui rahasia kerajaan surga, tetapi kepada mereka tidak. Jadi begini, saudara tahu, yang membuat kita tidak bisa mengalami, merasakan, tidak bisa mengerti perkara surgawi, itu karena ada selubung-selubung yang menutupi kita. Selubung-selubung itu yang membuat kita tidak lagi terkoneksi dengan surga, tidak memahami perkara surgawi, tidak merasakan, mengalami mujizat Tuhan. Pertanyaannya, selubung apa yang ada pada kita? Selubung yang ada pada kita itu selubung yang diciptakan oleh setan, yang mempengaruhi hidup kita sehingga kita tidak memahami perkara surgawi. Selubung-selubung itu adalah pengaruh yang ada di dalam dunia ini yang membuat kita tidak bisa memahami perkara surgawi. Jadi selubung itu adalah pola licik setan yang dia terapkan di akhir zaman, membuat kita tidak mengerti, memahami dan mengalami perkara surgawi. Saya kasih contoh, saudara. Ya, Alkitab bilang begini, Yesaya 41 ayat 10. Jangan kamu takut, sebab aku menyertai engkau. Jangan kamu bimbang, sebab aku ini Allahmu. Aku Tuhan yang menggendong engkau, menuntun engkau, membawa kepada kemenangan dan kepastian. Katakan amin. Amin. 1 Petrus 5 ayat 7 berkata, jangan kamu khawatir, haraplah kepada Tuhan, sebab hidupmu dipelihara oleh Tuhan. Berarti Tuhan bilang jangan takut, jangan khawatir. Nah, gereja akhir zaman terjebak dengan ketakutan. Ketakutan karena corona, kekhawatiran akan hidup ini. Itu selubung yang menutupi kita. Selubung itulah yang membuat kita mulai takut, mulai bimbang, mulai cemas. Kenapa? Sebab kita terpengaruh dengan keadaan, membuat kita tidak bisa berbuat apa-apa. Waktu firman disampaikan ini, maka Tuhan mau selubung-selubung itu dihancurkan, supaya kita mengerti betapa hebat kuasa Tuhan bagi kita yang percaya. Sebab bagi dia tidak ada perkara yang mustahil. Amin. Katakan sama-sama haleluya. Haleluya. Mazmur 91 dikatakan begini. Cepat baca. Mazmur 91 ayat 1 mulai. Firman Tuhan, orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi, Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa. dan bermalam pada dalam naungan yang maha kuasa, itu maksudnya apa? Orang yang duduk dalam naungan yang maha tinggi itu adalah orang-orang yang tidak punya selubung. Mereka yang Tuhan buka rahasia surga, orang-orang yang membuka hati
Artinya untuk senantiasa Tuhan buka rahasia surga lewat kelaparan, kehausan akan Tuhan, maka Tuhan buka rahasia surga, selubung dihancurkan. Terus akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan maka mereka akan berkata, Tuhan tempat perlindunganku, kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Allahku yang kupercayai. Sungguh Dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung. Akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung. Artinya begini, jika selubung-selubung dalam hidupmu terlepas, engkau akan mengerti perkara surgawi. Engkau akan tahu betapa hebat kuasa Tuhan bagi yang percaya. Karena itu engkau tidak perlu takut dengan kedahsyatan malam. Katakan haleluya. Haleluya. Terus dari penyakit sampar yang busuk, dari penyakit sampar yang busuk, dengan kepaknya ia akan menudungi engkau. Dengan kepak Tuhan akan menudungi engkau. Terus di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Terus engkau tak usah takut terhadap engkau tidak perlu takut tentang kedahsyatan malam. Engkau tidak perlu takut dengan intimidasi. Engkau tidak perlu takut dengan intimidasi si jahat yang mengintimidasi kita, membuat kita tiap hari teringat-ingat, terpikir-pikir tentang corona. Saudara tahu, nonton berita, nonton televisi, beritanya ada COVID-19. Anda baca koran, halaman pertama COVID bertambah-tambah. Tiap hari kita terpengaruh. Tiap hari kita mendengar, membaca, semua karena COVID. Dengar baik-baik, corona memang ada, saudara. COVID memang sedang menjalar hari-hari ini. Itu penyakit sampar, itu penyakit menular, memang ada. Saya mau jelaskan sebagai hamba Tuhan, bukan saya katakan tidak ada. Terus kita tidak menjaga jarak, tidak pakai masker. Saya membuka masker, saudara, maaf. Alasan yang pertama, karena kalau saya tutup masker begini berteriak 1 jam bisa flau, saudara. Ya, itu pertama. Yang kedua, saya buka masker karena kita ini berjarak. Jadi kalau saya berteriak begini, kita masih jauh. Itu alasannya. Karena kami memang sementara live begini, orang bilang kalau boleh tetap pakai masker. Memang harus pakai masker. Tapi kalau saya berbicara begini, tutup masker begini, saya bisa pusing, saudara tahu. Nah, jadi karena berjarak begini, saya bisa berbicara seperti ini. Nah, saudara dengar baik-baik. Kita diingatkan supaya betul-betul jangan lalai menghadapi COVID ini. Dengan cara selalu memakai masker, menjaga jarak, dan rajin cuci tangan. Itu cara membuat kita terhindar. Dengar baik-baik. Tetapi bukan berarti kita tiap hari hanya memikirkan tentang corona. Kegoncangan jiwa datang pada kita. Baca berita, baca nonton televisi, lihat semua seputar tentang virus corona. Sudah Anda tidur pun corona yang ada di pikiran kita. Itu menggoncangkan jiwa. Kita lupa kita masih punya Tuhan yang besar. Amin. Katakan haleluya. Kita masih punya Yesus. Alkitab bilang betapa hebat kuasa Tuhan bagi kita yang percaya. Katakan haleluya. Kita percaya pada Yesus. Dia Tuhan yang besar. Dia Tuhan yang luar biasa. Jadi kita jangan jadi gereja Tuhan yang terjebak di mana setan membuat kita berfokus pada persoalan, pada masalah. Itu selubung. Itu semua selubung. Itu semua selubung yang menutupi kita. Selubung-selubung itulah yang membuat kita tidak memahami perkara surgawi, sehingga ada banyak umat Tuhan terputus hubungan dengan surga, tidak percaya lagi kepada mujizat. Padahal saya mau beritahu, Alkitab bilang bagi Allah di dalam Yesus Kristus tidak ada perkara yang mustahil. Katakan haleluya. Alkitab bilang dulu dia membangkitkan orang yang mati, berjumpa orang yang lumpuh berjalan, berjumpa orang yang sakit sembuh, berjumpa orang yang buta melihat. Tuhan Yesus tidak pernah berubah sampai hari ini. Dia berkuasa membangkitkan orang yang mati, membuat kita semua boleh tahu bahwa engkau yang terikat akan dilepaskan. Caranya adalah kita cuma melepaskan selubung yang ada pada kita, dan kita percaya Yesus yang kita sembah tidak pernah berubah. Amen. Dan tidak akan pernah berubah. Amen. Kasihnya, kuasanya, rencananya tidak pernah berubah. Haleluya. Katakan haleluya. Haleluya. Karena ini semua beritahu. Terus ayatnya
Mazmur 91 bilang begini, karena itu orang-orang yang kehidupan dia terkoneksi dengan surga, tidaklah selubung-selubung yang ada pada dia. Dia tidak perlu takut dengan kedahsyatan malam, tidak perlu takut dengan penyakit apapun di akhir zaman. Terus terhadap panah yang terbang di waktu siang. Panah yang terbang di waktu siang, itu namanya panah yang terbang di waktu siang. Itu adalah strategi setan. Dia senantiasa mempengaruhi kita, membuat kita melihat keadaan dunia sekarang yang semakin digoncangkan, semakin mengalami kegoncangan, tekanan. Tetapi Tuhan ingatkan kita semua, fokuslah, selubung dibukakan, engkau akan mengerti betapa hebat kuasa Tuhan. Karena bagi dia tidak ada perkara yang mustahil. Beri tepuk tangan yang beri bagi Tuhan. Haleluya. Terus Terhadap penyakit sampar yang berjalan dengan tidak berat. perlu takut kepada penyakit sampar, penyakit menular. Tidak perlu takut. Terus Terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. ya, terus Walau 1000 orang berbaring di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan itu tidak menimpamu, tidak menimpa kita. Siapa kita? Umat Tuhan yang selubung-selubung telah dilepaskan, umat Tuhan yang terkoneksi dengan surga, umat Tuhan biji mata Tuhan. Engkaulah umat Tuhan yang hari-hari ini akan melihat pembelaan dari Tuhan. Katakan haleluya. Haleluya. Saudara, kami ketika mendapatkan misi surga, mengadakan penginjilan jalanan religi KKR